Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan yang kemarin kita membicarakan bahasanya kemarahan itu sebetulnya adalah bara api dan neraka yang dititipkan ke dalam perutnya anak Adam. Karena itu ketika anak Adam itu sedang marah, maka bara api itu akan meletup sehingga mempengaruhi darahnya, mempengaruhi anggota tubuhnya sampai matanya itu menjadi merah, kemudian urat-urat lehernya menjadi menggembung karena saking marahnya tadi. Kemudian Kanjeng Nabi memberikan solusi, kalau kamu itu lagi marah, maka hendaklah itu tiduran. Tiduran. Dalam riwayat lain disuruh duduk. Kenapa? Supaya menghilangkan rasa marah tadi. Nah, dalam hadis lain diterangkan kalau masih belum bisa, ya disuruh mencuci wajah, raup namanya semacam itu. Kalau tidak salah semacam itu. Kita teruskan. Ala inna khairar rijali. Iling-iling. Setuhune sak bagus-baguse wong lanang. Wong wadon sama saja ya. Man iku wong kana kang ono sapa wong bati al godobi ya. Bati al godobi iku pelan alon-alon muring-muringi. Sari ar-ridho cepet ridhone. Kemudian wasarrur rijali lan sak olo-olone wong lanang. Man iku wong kana kang ono sapa wong sari al godobi cepet muring-muringi. Bati ar-ridho suwe atau alon ridhone. Faida kana moko nalikane ono sapa ar-rajulu sapa wong lanang. Bati al godobi alon muring-muringi, pelan muring-muringi. Bati al fai'i pelan balik sari al godobi utawa cepet muring-muringi. Sari al fai'i cepet balik fa inna makustune ikilah perkara biha kan ikilah perkara. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya lelaki yang paling baik atau orang yang paling baik itu orang yang tidak gampang marah, tapi ketika dia marah cepat memberi maaf. Nah, itu orang yang terbaik semacam itu. Kemudian sedangkan orang yang paling jelek itu adalah orang yang cepat marah tapi tidak cepat memaafkan. Nah, jadi dendam gambarnya. Kemudian kalau ada orang yang cepat marah, cepat maafkan. Ada orang yang pelan marah, pelan maafkan. Ya ikut Kanjeng Nabi, itu tidak bisa dipuji, tidak bisa dicela. Karena seimbang. Orang yang cepat marah, cepat ridho, cepat memaafkan, itu ya biasa-biasa aja lah. Artinya mau bagaimana bisa dipuji. Nah, kalau pelan marah-marahnya, tapi juga pelan memberikan maafnya, lama memberikan maafnya, ya juga kurang baik lah. Tidak bisa dipuji, tidak bisa dicela. Tapi yang terbaik adalah orang yang pelan marah-marahnya. Kemarin sudah tak ceritakan, Kanjeng Nabi itu kalau masalah duniawi, masalah pribadi, individu, itu jarang sekali marah. Jadi ketika dia dijelek-jelekan orang, ketika beliau kadang ketika dimintai sedekah dengan cara yang kasar, kadang dikasari ketika dakwah, beliau tidak pernah marah-marah. Ya, pernah menyebut-nyebut seperti di sosial media kriminalisasi ulama, tidak pernah bilang semacam itu. Nah, kenapa? Karena beliau ini menyangkut masalah pribadi. Jadi kalau kemudian ada seorang kiai misalkan dihina, seorang kiai disalah-salahkan, kemudian dia merasa ini kriminalisasi ulama, ya tidak pas lah. Nah, itu masalah pribadi.
Berbeda ketika yang diserang itu adalah agama, maka Kanjeng Nabi akan marah. Itu bedanya Kanjeng Nabi dengan kita. Kalau kita tuh biasanya kalau masalah pribadi cepat marah, tapi kalau masalah agama kadang-kadang biasa saja. Kita teruskan. Ala inna khairat tujari. Iling-iling. Setuhune sak bagus-bagusnya pedagang. Man. Bukan, kalau kita katakan tujar, itu namanya kalau tidak salah sigot mubalaghah. Artinya kata yang mengandung arti banyak. Tujar, banyak jual belinya. Nah, kalau biasa dagang saja ya tajirun. Nah, jadi kalau kita istilah sekarang ada orang mengatakan, oh kamu tajir ya. Oh, tajir itu kalau di bahasa Indonesia itu kaya. Padahal asli katanya adalah tajir itu pedagang. Cuma rata-rata zaman dulu pedagang ya kaya-kaya. Nah, kalau tujar orang yang banyak berdagang. Eling-eling setune sak bagus-bagus si pedagang man iku wong. Karena kang ono sapa wong hasanal qodoi, bagus nyawurine utang. Hasanat tolabi, bagus jaluk utang. Artinya gimana? Artinya pedagang yang paling baik itu kalau misalkan dia punya utang sama sales sama orang itu cepat dibayari kalau memang punya duit. Kemudian kalau misalkan dia diutangi, ketika dia diutangi maka cara mintanya pun halus, tidak kasar, jadi halus. Kemudian kalau memang belum bisa ya dibiarkan. Kan dalam Al-Quran dikatakan fa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau kita itu diutangi orang, ternyata orang yang utang belum bisa bayar entah karena alasan apapun, maka ditunggu sampai dia mudah bisa membayar utangnya. Kalau ngomong-ngomong masalah utang itu saya teringat utang sama Mas Suluk. Saya masih punya utang sama Mas Suluk ya. Cuma masih banyak keperluan ya, masih belum bisa membayar. Maaf Mas Suluk ya. Kemarin dapat uang ya terpakai terus ya, biasalah. Pedagang ya gitu. Ya teruskan. Apalagi kalau Anda lihat di sosial media, TikTok dan sebagainya, kok di mana di snack video dan yang lain sebagainya, Anda lihat pedagang-pedagang besar yang di Tanah Abang atau yang lain itu semuanya sepi sambat ya. Nah, iya toh. Nah, kenapa? Kalah sama online. Nah, memang gini, memang ini ada kekacauan di saat ini. Kalau tak lihat ya, kekacauannya itu gimana? Kekacauannya itu seharusnya pihak distributor atau pabrik itu tidak boleh jualan sendiri. Boleh jualan sendiri itu harusnya harganya tinggi. Tidak. Kalau harga jualnya sama harga yang dibakulkan tuh sama, ya nanti pedagang yang kurang tuh bisa dapat makan dari mana? Nah, ya toh. Memang online tuh ada keuntungannya bagi pembeli, tapi banyak kerugiannya untuk penjual. Kadang-kadang saya juga malas sekolahan jam. Kenapa kok malas sekolahan jam? Ya kadang-kadang jam di online sama yang sekolah itu hampir sama kok. Hampir sama. Nah, contohnya kalau saya beli jam yang harga 15 di Surabaya, di online tuh bisa 15,5, bisa 16. Cuma beda Rp1.000 saja. Nah, kalau saya jualan jam model itu, untung Rp1.000, ya nanti tekor lah. Tekoran jadi mana? Wong jam itu kadang baterainya mati, kadang rusak mesinnya. Nah, sedangkan pembeli tidak mau tahu. Dia terima jam, yang penting kalau di toko kan harus jalan lancar. Beda dengan online. Kalau Anda jual beli di online mati, ya bisa dikembalikan, tapi harus ada ongkos kirim dan lain sebagainya. Tambah ongkosnya lebih-lebih kan kadang-kadang semacam itu. Nah, inilah kekacauan yang terjadi di dunia perdagangan saat ini. Bukan hanya saya merasakan. Nah, yang merasakan tuh banyak pedagang-pedagang di pasar, itu pun merasakan semua. Cuma ya kita jalani, itu namanya ujian bagi diri kita masing-masing. Kalau jasa masih beda, jasa masih jalan mas. Nah, jalannya gimana? Kalau jasa kan tidak mungkin. Anda misalkan mau servis jam dikirim ke toko online, dikembalikan lagi. Kadang
ongkos kirim sama servisnya lebih mahal ongkos kirimnya. Menangnya kan di jasa kan gitu kan. Jadi ada keuntungannya online itu, tapi juga banyak kerugiannya bagi para pedagang. Harusnya pemerintah itu lebih mengatur supaya yang dijual itu, yang boleh berjualan adalah bukan pabrik atau distributor. Kalau dibiarkan terus nanti akan kacau dunia perdagangan itu. Kita teruskan. Jadi kita kembali ke masalah tadi. Pedagang yang paling bagus itu adalah pedagang yang ketika dia punya utang, maka sebisa mungkin cepat membayar. Tapi kalau dia diutangi, kalau nagih itu dengan cara yang baik, kan itu memang repot kan. Kemarin saya sudah pernah cerita sama jenengan, Mas Solo dan yang lainnya, ada orang yang utang sama saya, kemudian saya tagih, dan nagihnya saya tidak pernah seperti orang-orang, Mas duit kemana, kemana, saya cuma tanya, Mas gimana, gitu toh, Assalamualaikum Mas gimana, gitu toh, orangnya sudah merasa. Jawabannya belum Pak, ya biar karena gitu kan. Jadi saya tidak mau nagih utang itu seperti orang-orang langsung, utangku gimana gini-gini, tidak pernah saya. Bahkan dulu saya pernah cerita sama jenengan kan, kalau saya diutangi sama bakul-bakul pedagang-pedagang yang pulaan sama saya, itu dulu tidak pernah tak tagih. Kenapa tidak pernah tak tagih? Mereka utang, kok saya suruh nagih, kalau mau bayar ya bayar, begitu kan. Cuma kadang-kadang yang ngutang itu yang tidak merasa gitu loh. Kalau saya itu tidak enak punya utang sama orang, itu mesti kepikiran terus. Kalau ketemu sama orangnya kadang tak omongkan, contohnya sama Mas Solo itu tak omongkan terus, ya ya mudah-mudahan bisa berrezeki berutang. Tidak mau saya meninggal dalam keadaan punya utang. Anjing Nabi itu kan ketika mau nyelati kan mesti tanya, orangnya punya utang enggak? Kalau punya utang, ya kamu yang nyelati gitu. Repot lah gitu loh. Nah, kalau bisa utangnya dilunasi. Kan gitu. Kalau bisa entah kapan, yang penting kita punya niat. Jangan pernah punya niat tidak berutang. Kan ada, kalau Anda lihat di Facebook itu grup apa namanya, yang ngajari kita pinjol, beli pinjol, utang dipinjol, nanti disuruh tidak usah bayar karena tidak ada tuntutan macam-macam. Itu ada tuntunannya, ada caranya, tapi tidak saya anjurkan. Itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Utang sudah diniati tidak bayar, kan gitu kan. Utang ya diniati bayar, kan gitu. Wasarut tujari lan saele-ele pedagang, man itu wong kana kang ana sapa wong sai al qodoi iku Allah bayarine ya mbak qodoi bayari utang, sai at-tolabi Allah nuntut utang. Jadi pedagang yang paling cilik itu pedagang kalau dia punya utang sama sales, punya utang sama orang lain, meskipun punya duit tidak mau bayar-bayar, ditunda terus. Nah, gitu. Tapi ketika dia diutangi orang, meskipun sedikit, maka ketika dia minta utangnya dengan cara yang kasar, dengan cara yang kurang bagus, gitu. Karena itu orang yang terlilit utang pinjol itu repot. Kalau Anda lihat iklan pinjol di sosial media, dia wah kelihatannya wah gampang caranya, gampang pelunasannya, gampang bunganya dikit gini. Coba Anda tidak bayar angsuran 1 kali, langsung diteror. Kan ada kejadian semacam itu, diteror. Kadang-kadang kalau orangnya tiga dibikin grup WA, PK-nya disebut di sana semua, ya repot lah. Kenapa? Karena ketika kita daftar pinjol, maka nanti dia akan diberikan akses kepada kontak telepon kita. Nah itu biasanya kemudian ada yang sebagian pinjol yang kurang bagus tuh, dia langsung ngirimi setiap orang bahwasanya orang ini punya utang sama pinjol segini tidak mau bayar. Wah, akhirnya yang utang itu hanya namanya jatuh lah gitu. Jadi tidak disarankan utang pinjol meskipun Anda butuh banget kan itu. Kemudian mana tadi? Faida kana moko nalikane ana sapa ar-rajul wong lanang hasanal qodoi bagus bayar utangi, sayyi'at talabi ala njaluk utangi,
au kana utawa ana sapa wong sayi al qadai ala bayar utang hasanat talabi bagus njaluk utangi fa inna maka sedune iki perkara biya kelawan iki perkara. Artinya orang yang ketika punya utang bayarnya seret, tapi ketika dia minta nagih utang kok caranya halus, atau kebalikannya dia bayar utangnya gampang, tapi ketika nagih utang dengan cara yang kasar, ya orang semacam ini tidak perlu dapat pujian, tidak perlu dapat celaan karena seimbang. Ala ala iling-iling. Wa inna likulli godirin. Lan setune kedue iku kedue saben-saben pengkhianat. Ada yang mengatakan penipu. Godir itu pengkhianat atau penipu. Liwaan ono benderane atau panjine. Yaumal kiamati. Dalam dino kiamat biqadri gudratihi kelawan ukuran pengkhianatan atau penipuane wong. Jadi nanti ketika di hari akhirat, orang yang suka menipu, orang yang suka berkhianat itu akan diberi bendera atau panji-panji sebesar ukuran pengkhianatannya atau penipuannya tadi. Kalau nipunya dikit-dikit ya berarti nanti benderanya kecil. Kalau nipunya besar maka akan besar pula benderanya. Ala iling-iling. Wa inna akbarul godri. Lan setune luwih gede-gedene pengkhianatan atau penipuan. Godru amiri amatin. Iku penipuan atau pengkhianatane pemimpin wong umum. Nah, ini Rasulullah sudah memberikan ramalan. Ramalannya gimana? Sesungguhnya pengkhianat atau penipu yang paling besar itu adalah pejabat, pemimpin umat, Pak Lurah, Pak Camat, atau apa. Karena lihat kan, kalau di Indonesia itu pilihan murah, kalau di desa-desa itu habisnya bisa ratusan juta. Tidak cuma 100 juta, 200 juta, bisa sampai ratusan juta. Dulu di daerah mana ya? Di daerah Dolok. Dolok itu Tobo masuk sana. Atau di daerah Napes, saya lupa itu Napes itu Taji sana. Itu ketika ada pilihan lurah, itu amplopnya bukan duit, tapi emas. Entah anteng-anteng emas atau cincin emas. Satu keluarga dapat 1, 2. Nah, Anda bayangkan berapa harganya itu. Nah, kalau sudah jadi nanti lurahnya terus gimana? Ya cari balen toh. Nah, cari balen nanti ketika ada ada proyek ya nanti dikorupsi. Dulu ada kejadian ini sudah lama tapi saya lupa tahun berapa. Dulu ketika di daerah Bojonegoro, Cepu Bojonegoro itu ada pembangunan jalan raya. Nah, tapi ternyata pihak desanya itu mengkorupsi. Kok bisa mengkorupsi? Harusnya itu besinya besar, ternyata diberikan besi yang agak kecil. Nah, itu berapa meter itu panjangnya? Kan untung bisa tidak hanya ratusan ribu, bisa jutaan, bahkan bisa puluhan juta. Kan gitu. Ternyata ada inspeksi mendadak konangan, akhirnya sama pejabat dari Bojonegoro harus dibongkar semua. Ya tambah rugi 2 kali. Ya toh? Rugi 2 kali. Nah inilah. Karena itu Masya Allah. Mbak, ayah lagi ngaji. Bentar ya. Bentar. Tapi anakmu ganggu nih, ayah ngaji masalah boleh bahasa ini. Kita mau sini orang boleh bahasa. Ini betul. Besok sekolah enggak ada. Besok sekolah enggak ada. Jadi kekurangan pilihan lurah dengan pencalonan semacam itu biasanya lurah yang jadi akhirnya cari balen. Karena setahu saya itu pilihan lurah itu banyak sekali. Hendaknya 200 juta itu tidak cukup. Kalau pilihan DPR berapa? Pilihan DPR tuh ya gampangannya minim 800 juta sampai 1 M gitu dananya. Saya punya teman, tapi tidak tak ceritakan siapa ya. Nah ini dia kemarin nyalon jadi anggota DPR, ternyata tidak jadi. Padahal modalnya 800 juta lebih. Yang 400 juta uang sendiri, yang 400 juta itu utangan dari orang lain. Nah sekarang bingung, bayar utang 400 juta. Nah gitu loh. Ini teman saya sendiri. Kalau tetangga saya dulu tambah lebih parah lagi.
Dia bukan tokoh masyarakat, tidak punya masa, akhirnya mencalonkan diri. Habis ratusan juta tidak bisa bayar, rumahnya kejual. Kemudian pergi keluar Jawa dia. Tidak punya duit soalnya. Jadi jangan tergiur dengan jabatan. Ala iling-iling. La yamna'anna. Ojo nyegah temenan. Rojulan ing wong lanang. Mahabatun nasi apa wedi menungso. Ayatakallama apa ing yen to. Ayatakallama ing yen to ngucap sapa rojulan. Bil haqqi kelawan perkara kang bener. Ida alimahu nalikane ngerti sapa wong hu ing al haq. Perkara kang bener. Jadi hadis ini mengajarkan kita kalau ada perkara yang hak amar ma'ruf nahi mungkar, ya kalau bisa ya kita berani, jangan takut. Nah, cuma dulu sudah tak ceritakan kan, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu ada cara-caranya, tidak sembarangan. Jadi, kalau Anda ingin tahu caranya, beli kitab namanya Adab Dunya Waddin karangan Imam Mawardi. Nanti ada bab masalah amar ma'ruf nahi mungkar, beliau menerangkan cara amar ma'ruf nahi mungkar yang betul itu gimana. Salah satunya gini, amar ma'ruf nahi mungkar yang benar itu, kalau kita yakin ketika kita amar ma'ruf atau ada persangkaan yang kuat ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar itu akan tercapai atau minimal didengar. Nah, didengarlah. Tapi kalau kita amar ma'ruf nahi mungkar ternyata pihak yang diajak itu tambah menjadi-jadi, tidak dianjurkan amar ma'ruf nahi mungkar. Atau yang kedua, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, kita akan mengalami kesulitan hidup, kepayahan karena gampangnya diboikot atau diisolasi mereka, ya bahkan bisa menyebabkan kematian pada kita, ya jangan amar ma'ruf nahi mungkar. Gitu. Nah, itu ada cara sendiri. Kalau saya terangkan nanti ya saya buka lagi, saya sudah lama tidak baca kitab Adab Dunya Waddin soalnya. Kalau ngaji kitab Adab Dunya Waddin itu bagus isinya. Cuma repotnya banyak syairnya. Kalau banyak syairnya itu nanti belajarnya sulit. Nah, banyak syairnya kan itu. Tapi bagus. Saya dulu ngaji Adab Dunya Waddin itu 3 tahun di pondok, seminggu 5 kali. Oh, itu seminggu 5 kali. Ngajinya Adab Dunya Waddin. Bagus itu. Isinya bagus. Pengarangnya namanya Al-Mawardi. Nah, beliau salah satu tokoh fikih yang terkenal, meskipun agak terpengaruh dengan aliran Mu'tazilah. Beliau agak terpengaruh dengan aliran Mu'tazilah. Tapi dalam masalah fikih, kehebatannya biasa. Beliau punya kitab yang terkenal namanya, kalau tidak salah ya, Al-Iqna. Bukan Iqna yang di pondok-pondok itu. Iqna. Nah, kitab Iqna itu disusun untuk apa? Atas permintaannya dari raja saat itu. Kemudian beliau punya kitab yang terkenal lagi, namanya adalah Al-Hawi Al-Kabir. Dulu ketika kita ngaji Rahmatul Ummah, salah satu sarah yang tak baca itu adalah Al-Hawi Al-Kabir. Nah, jadi beliau membahas madhab fikih, madhab syafi'i, kemudian dibandingkan dengan madhab-madhab yang lain. Cuma beliau tidak pernah membahas madhabnya Imam Ahmad, karena bagi beliau Imam Ahmad itu bukan ahli fikih, beliau adalah ahli hadis. Imam Mawardi